Tempat yang tepat untuk berbagi. Tapi sebagai seorang lelaki yang memegang tanggung jawab, itu pasti dihantui rasa bersalah. Dan itu akhirnya jengkel-jengkel karepe dhewe. Ya si orang itu yang harus disembuhkan dulu. Si istrinya, Cowok. Si cowok. Karena ketika cowok sing sembuh, geret sing wedok insyaallah gampang. Kenapa aku ngomong geret sing wedok insyaallah gampang? Karena si cewek sudah mau berkorban untuk pergi ke luar negeri demi mempertahankan rumah tangga dan kehidupan agar tetap baik-baik saja. Oke, dari Yaya 94. Cak pripun carane menanggapi alus kajengi kula mboten jengat ketika ditanya sik sekirane gak enak. Contohnya ya napa? Gurung ono. Jenengan tipikal orang alus atau enggak? Kalau misalnya jenengan bukan tipikal orang alus, terus jenengan pingin menanggapi alus karena niat untuk tidak menyakiti hati orang itu, jawabannya sesimpel, jenengan harus kelaran ambek omongane wong iku lah, jenengan gak ngomong aja, yang penting lego dulu aja. Bukan aku ngajari untuk adu-adu ya, tapi konsentrasi ke diri sendiri itu penting. Biar jenengan gak jadi lilin yang bisa menerangi sekitar tapi badan jenengan sendiri hancur dimakan oleh api yang menerangi itu. Makanya konsepsi alus itu seperti apa menurut jenengan, dan kenapa jenengan kepingin ngomong alus? Apakah jenengan gak siap dicap sebagai orang jahat? Emang kalau dicap jahat salahin nanti. Dan lagi sehalus apa sih jenengan? Artinya gini, kalau yang sampean tidak terbiasa ngomong alus, berarti sampean perlu belajar alus menurut sampean. Ya, dan kenapa orang itu berani ngomong semenyakitkan itu? Itu kan juga perlu digali juga. Apakah karena emang jenengan guyone ku biasanya los, akhirnya dia ngomongi sok los karena dianggap jenengan punya toleransi yang tinggi terhadap perkataan dan pernyataan. Tapi tiba di hari itu jenengan lagi drop, terus gak siap menerima omongan itu, akhirnya jangget atau merasa terluka. Andi Game, Bang, aku mimpi ular merah seperti ular kobra. Pertanda apa ya, Bang? Jenengan wis tidurnya simah dulu. Udah simah belum? Udah nikah belum? Pertanyaannya udah nikah belum? Kalau misalnya belum nikah, kemungkinan jenengan jare sih gak selingkuh. Cuman jare ini sejak anaknya meninggal, dek wis males karo bojone. Pemane anaknya wis satu-satunya. Ya merasa bersalah itu tadi. Jadi bukan tentang selingkuh atau nggak selingkuh ya. Ya karena kenyamanan kan random banget, luas banget kenyamanan itu. Kadang-kadang seorang cowok karena dia merasa udah dikasih tanggung jawab dan dia gagal mengemban tanggung jawab itu, dia diserang oleh rasa bersalahnya sendiri. Dan dia merasa gak pantas untuk bersanding dengan wanita itu. Karena dia ibunya anak yang meninggal. Iya, karena si cewek sudah berkorban. Dia wis kerja soro, aku mau dititip anak gak iso ngeramut. Akhirnya jengkel ambek awake dhewe. Karena jengkel itu dia berusaha menjauhkan istrinya karena takut istrinya terluka. Aslinya apik biasanya niate, tapi keluarnya jadi jelek. Sing wedok mikire iki lho wis dititipi anak gak mampu. Aku mulai malah itu di kayak sikap yang gak menyenangkan, ya apa sih karepe wong iki? Padahal itu adalah sikap seharusnya aku orang yang salah, aku orang yang kotor karena aku gak mampu menjaga anak kita. Aku mengecewakan kamu. Iya, itu sebenarnya bahasa cinta. Cuman gak mampu dikeluarkan. Akhirnya metune negatif, menjauhlah karena aku gak pantas sama kamu. Terima kasih dari Love You Where You Are. Baru saja mendapatkan lencana pemberi hadiah nomor 1. Terima kasih untuk yang ngasih gift ya. Yaya 94. Kapan nikah? Dijawab karo Mas Carik Ngancar. Kaget lah Ning.
Kadang kita menjaga, tapi orang lain lost kali kita. Aku sih belum nikah, Bang. Bang dari Andi Game. Oh ya kemungkinan sampean akan ketemu seseorang yang emang jenengan sukai. Karena ngipi ulo untuk orang single itu urusannya jodoh. Ngipi ulo kanggo wong single jodoh. Tafsir mimpi ya? Ya, ada juga kalau bahas ular hitam itu sihir. Ya, misalnya warna-warna ning ngono ya. iya. Gak apal. Kayak enak dhewe aku. Lah nek loreng iku berarti ulone berbisa. Guyon sing emang guyon. Ya 94. Kadang kita menjaga tapi orang lain lost sama kita. Oke, lanjut. Wis kowaca. Makanya itu jangan pernah berekspektasi. Kalau dari pernyataannya Yaya tadi, itu DE berekspektasi dengan dia menjaga, orang lain akan menjaga. Akhirnya dia tersakiti oleh ekspektasinya dia. Lek saranku ketika jenengan berbuat baik, jangan pernah berekspektasi orang lain akan berbuat baik. Ya ngomong aja ekspektasi jenengan untuk diri sendiri. Sementara aku wis apik selesai. Gak usah ngatur orang lain. Gak usah. Sing diatur diri sendiri. Ya. Dari sosis bakar Saiko. Ngomongi wong sing susah diomongin piye, Mbah? Terus kalau pengen ngomongin orang yang susah diomongin untuk mendapatkan perhatian apa? Dikres pendapatnya. Dikres langsung ngono ya? Iya. Jaduk. Pasti untuk atensi. Karena orang yang susah dikasih tahu, berarti dia punya pertahanan yang kuat terhadap pendapatnya. Berarti yang ngasih tahu atau yang kontra harus lebih. Harus lebih. Kalau dianggap setara, pasti nggak dianggap. Akan jalan omong-omongan biasa itu. Iya, ya dianggap apa ya? Ya wis wong random ae. Tapi kalau jenengan punya value lebih terhadap orang itu, jenengan ngomong pasti diturut. Kang Kebab, assalamualaikum. Ngaturaken Sugeng Riyadi sami-sami. Sami-sami. Pun dangu nggih mboten nongol nggih. Iki Tangerang kan iya? Iya. Sama halnya kalau kasus itu, sampean tahu krungu gak ono wong, dikandani wong tuane gak ngereken. Dikandani yaine sak omongan langsung pecetat. Ono ya ngono ya. Tahu krungu gak? Tahu krungu. Lah ya iya kan ono berarti. Ono. Ojo pertanyaan ono. Ono, tapi kok jek ono ngono lho. Oh iya, berarti kan dia nggak bisa memberi value di ilmunya dia. Karena kiai adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung. Wayahe yang paling dinut ya wong tua kandungnya. Harusnya. Iya. Dari Andi Game, hatur nuhun Bang solusinya. Sami-sami. Aku dulu tahun 2014 dipertemukan kakek sama nenek kembali ke rumah, Bang. Terus mendadak dead air. Terus iya. Nggih leres ya. Kadang ati pas lagi drop, terus ditanya apa yang nggak enak, dadine down. Ya. Berarti kestabilan emosinya perlu dijaga. Kang Kebab nongol terus Mas, cuman dinten niki telat lho. Oh mungkin dia hadir cuman nggak komen. Iya, padahal yang bikin kita nggak dead air itu ada komen. Termasuk ini dead air toh? Iya. Jadi balik lagi kalau ngomong no ekspektasi dan kestabilan emosi, belum tentu orang yang emosinya stabil nggak pernah marah. Tapi orang yang emosinya stabil, dia pasti tahu kapan harus marah. Dan gak ono emosinya stabil ngomong sorry imang khilaf, nggak pernah. Karena dia tahu apa yang dia akan lakukan. Iya, terjaga emosinya. Terjaga. Kalau dia waktunya marah, dia akan marah. Tapi marahnya pun terukur. Karena iki wis jalusi. Oh gak iso. Oh mungkin dia harus disindir. Gak kena mana, oh berarti dia kudu dididik dengan marah-marah. Ya dia akan marah, tapi nggak sampai marah yang untuk menjatuhkan, tapi marah untuk mendidik. Termasuk yang kita bahas di konten
pertanyaan yang terakhir, kapan nikah? Ya. Oh, jawabannya. Oh, koreng ya. Iya. Kalau pengen tahu, lihat aja di konten. Lihat ini. aja di konten. Tapi nggak apa-apa. Ini tadi kan ada pertanyaan dari Yaya. Ya. Kapan nikah? Itu ternyata dia sakit hati karena itu. Oke, sing nakoni sampean niku ya apa? Apakah dia posisinya udah nikah atau belum? Tapi yang jelas dia lagi down. Ya. Kalau misalnya ngomong jahat-jahatan ya, Mas. Ketika ditakoni kapan nikah, sama lihat dulu siapa yang menikah itu. Tetap butuh kontrol, gak iso langsung. Kalau misalnya dari pernikahan itu, oh nggih kapan nikah tasik mungkin nenggo jodoh ya napa pernikahan jenengan aman? Koreng ya, aman. Iya kan gitu. Ya. Seolah-olah kita mau berguru sama dia. Ha. Sing gak sampean tukaran bojo apa sih? Sing sampean jembe itu ke bojo sampean apa sih? Tambah dicurhati gue. Teka curhatan iku lah, Iya. sama ngerti kan? Abote pernikahan, terus sama nyuruh aku lagi mempersiapkan diri agar gak koyo ngono iku. Tapi ono sing luwih Panggonane kereng yo. kayak itu. Ono sing luwih kereng nih. Loh, ada. Ada di konten di YouTube. Dari Kang Kebab, nongol terus Mas, cuman dinten iki telat. Leres ngono tok. Terus dari Andi Game, pertanda nopo nggih iki komen. Iya sing ular merah tadi. Ular merah. Jodoh. Jodoh. Jenengan pasti cedhak ambek arek wedok saiki. Gitu. Mau sampean kenal atau cecetan, pasti harus ono koneksi. Heeh. Bukan cuma melihat aja yo. Tapi harus punya ada koneksi. Kok nang ngarepe toko, nang toko. Mbak, njaluk nomere ngono. Nah, Koneksi kuwi san. Koneksi. Ambek mbake dikek nomor. Heeh, nomor tanggane. tanggane. Iya. Lanang wisan. Apa sih ngeprengan ngono? Untuk yang baru bergabung, malam ini kita ngomongin bagaimana lebaranmu. Banyak cerita tentunya, cerita apapun silakan masuk. Atau ada yang Komennya berbeda, banyak. atau ada yang berbeda dengan lebaranmu sekarang sama tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Lah sing tahun wingi kono sebeto. Apa? Sing asale Rio yo ono ebes terus kan ebes kan beda. Ya, pergeseran kondisi. Iya. Tapi kemarin ada, termasuk lebaran hari tahun ini kan ada yang berbeda. Sholat idnya. Iya, aku Ada yang sholat. Jumat. Yo, aku sholat. Biasanya? Enggak. Oh enggak ya. Kenapa kok sholat ayo? Ya aku sudah berkomitmen Heeh. ketika aku menikah aku akan sholat id. Serius? Iya. Mulai tahun piro itu? Terakhir 2009 atau 2010. Dan terulang kembali 2020 12 tahun, Pak. Iya. 12-13 tahun toh? Iya. Ngeri, tapi komitmen. Komitmen. Dari Kang Kebab, kulo sering Mas ditangleti kapan nikah. Sampai kulo ora dibosen jawabe. Tapi memang kenyataan nih. Nah, Dikirani numpuk bondo, mbek pilih-pilih. Tapi memang pilih-pilih, soalnya ibadah seumur hidup cari kecocokan buat Ya teman iyalah. cerita. ya bener. Disangkane pilih-pilih aja pilih-pilih gak apa-apa. Lek Bojo-bojone dhewe. lah iya, lek jare Deddy Kobuzer, Mang. Kan uploadnya hari ini toh. Mm. Mending kamu ditertawakan karena telat menikah daripada kamu tidak bisa tertawa Karena menikah. setelah menikah. Setelah menikah. Merengut ae. Blutre kae. Gak iso dolin. Karena kan redaksinya di Quran iku wanita yang menyenangkan iku redaksinya iku ganti swarga. Mm-mm. Jadi diibaratkan wanita yang tepat adalah surga. Di sana ada kenyamanan, kenikmatan, Guyon salah satunya. guyon, Dan hal yang paling dibenci setan iku lek ndelok umat Kanjeng Nabi guyu. Sing gak kenemenen ya. ha. Ya guyon iku wis jawab mbek. Karena tertawa adalah apresiasi kebahagiaan. Penanda bahwasanya kita bahagia. Bahagia terhadap takdir yang sudah kita terima. Dan setan jauh mbek ndelok umat Kanjeng Nabi sing nerima takdir sampai bahagia iku. Iso frustasi barang setan nih. Wes. Sana lho setan frustasi. Kan ada korban berikutnya. Loh, bayangno lek misalnya setan frustasi yo. Dhek kan wis dinas sampai kiamat Ha-ha. urip. Ketika menungso frustasi,
Dia mengakhiri hidup iso. Setan gak bisa mengakhiri hidup. Kate kendhat. Ya, Boy. Bayangno setan depresi ku saknone ya apa? Wong depresi kelangan akal. Ya. Jalan keluar terakhirnya kalau dia akalnya udah hilang biasanya mengakhiri hidup. Mengakhiri hidup. Setan nggak bisa. Iya kan? Dinas seumur hidup sampai kiamat. Bayangno setan depresi sampai kiamat. Ya apa lorone dek nih? Wis depresi nang rokok. Iya. Dari Andi Game, Bang, kalau solusinya buat orang yang suka gosip negatif, Aja direken. sampean katanya Darno, Gak bisa. sampean kate apa nanggulangi. Nek nanggulangi ya. Lek wong gosip negatif iso iku mek dibales. Tapi ketika jenengan balas dia dan menggosipin dia, jenengan ketemune hibah lek bener. Lek keliru fitnah, lah yo iso pumpak sih. Ya solusi yang paling aman aja direken, karena di situ jenengan sedang disucikan juga. Dosa-dosa jenengan dicukup ya mbak wong iku. Terus misalnya sama grisian, berarti jenengan masih menaruh nilai yang terlalu tinggi untuk makhluk. Karena perintahnya Gusti wis temen, wis kaya ngono iku, wis jelas wis sorry. Mari ngono sampean jek ndekek rasa nang menungso sak mono dukure. Kan bisa akan jenengan. Karena sampean kate digosipin sejelek apapun gak ngurangi awak sampean aku yakin. Dan kedua, gosip negatif itu muncul pasti ana sebabnya juga. Bisa jadi karena Kalau ada misalnya- kesalahpahaman. Misalnya wakeh sing menggosipkan negatif, berarti kan emang nilai jenengan senegatif itu di masyarakat. Berarti kan ono sing perlu diperbaiki. Kalau misalnya cuma ada 1-2 jeneng wong iri, sampean nglakoni elek diamini, sampean nglakoni api dikira golek rai. Ya baba, ya apa maneh? Darno ae. Iya, fokus ke develop diri sendiri. Dari Jar Fajar, Gus Tanglet, penjelasan jodoh yang sebenarnya gimana ya? Lu jari Jar Fajar katanya ngopi rene. Iya. Harus suka kok ya. Iya Pak nih. Nek kalau salah sampean bales. Sampean komen. Penjelasan jodoh saya sebenarnya maksudnya kurang jelas maksud jenengan gimana saya belum nangkep. Penjelasan jodoh yang sebenarnya gimana ya? Lah iya aku gak Sebenarnya iki apa iki? Lah ya. Jangan pengen dijelaskan jodoh dari sudut pandang yang seperti apa. Kalau misalnya menurut Anur orang baik dengan orang baik, orang fasik dengan orang fasik, ngono-ngono iku lho. Ya kan iya sih. Wong apik mosok iso gombol wong fasik. Ya, gak iso. Kan lingkungannya beda wisan. Pasti wong apik ketemu wong apik. Lho apakah orang yang punya masa lalu kelam gak iso entuk jodoh sing apik? Ya iso. Ketika jenengan masa lalu kelam terus jenengan bertaubat dan mencari circle baru. Karena entuk Iya, gumbulan memperbaiki anyar. diri. Ya. Ketika entuk gumbulan anyar dapat koneksi baru. Lah mungkin koneksi baru itu yang akan jadi jodoh jenengan. Sesimpel itu. Dari Nurul Hasanah, ini kayak set story. Mas bodo-bodo bojoku mulai nang omahe ibune. Ngasih rong dino ora balik-balik. Ngasih rong dino berarti sampai 2 hari nggak balik-balik. Barang tak takoni jawabe jare pengen bubar. Tapi aku sik meteng tuwa, Mas. Piye solusine? Waduh. Hah? Oh, Hah? kita berdoa aja. Iya. Berarti karena ini kompleks ya masalah ini.